Nah, tentang gelombang panas ini kalau misalnya kita rasakan memang panas. Tapi yang paling utama, pengaruhnya adalah, eee, terjadinya, fenomena global yaitu fenomena El Nino, Mhm. yang di mana fenomena ini ditandai dengan adanya, musim kemarau di Indonesia. Artinya curah hujan di Indonesia berkurang. Nah, Berkurang. Fix ya, ini ya, perlu diketahui untuk, teman-teman dan sobat Panita dan seluruh masyarakat tentunya, kalau ternyata gelombang panas yang kita rasakan di Gorontalo itu, bukan fenomena panas ekstrim yang dirasakan di ya, Asia Tenggara lainnya ya, negara-negara kayak Thailand, kayak Laos yang ya, mencapai 40 derajat betul, itu. Cuaca tuh di Gorontalo cuma ya, 2, kalau bukan panas, panas panas sekali. sekali, betul. Itu kira-kira menurut stasiun klimatologi, benar tidak, istilah seperti itu di Ya, Gorontalo? jadi mungkin, tergantung dari teman-teman yang mendiami daerah-daerah sini ya. Mungkin saya dari NTT yang mau dibilang kalau misalnya kita bandingkan, panasnya juga lebih panas dari. Selamat datang di Panita, podcast banyak cerita. Terima kasih Sobat Panita masih tetap memilih kanal YouTube Bapeda Litbang Bone Bolango sebagai sarana publikasi daerah dan kali ini sudah hadir di studio ada Pak Merpati Nale, bisa diperkenalkan Pak dari mana? Oke. Terima kasih. Selamat sore, sahabat Panida. Sore. Perkenalkan diri, saya Merpati Nale. Saya dari Stasiun Klimatologi Gorontalo, yang tupoksinya adalah memprediksi iklim jangka panjang di wilayah Provinsi Gorontalo. Ngomong-ngomong soal, stasiun klimatologi nih, baru-baru ini kita digemparkan nih seluruh masyarakat, di Asia ya, khususnya di Gorontalo itu, cuacanya panas banget itu dan istilahnya tuh kita baca-baca di internet, kita cari-cari tahu, nah ternyata tuh ada istilahnya heat wave. Nah itu gimana Pak menurut, kacamata, stasiun klimatologi sendiri? Oke, terima kasih. Kita berbicara tentang heat wave. Pada dasarnya bahwa heat wave itu terjadi biasanya di daerah-daerah yang daerah-daerah benua ya, atau daerah-daerah yang pulaunya besar-besar. Indonesia tidak termasuk di dalam daerah-daerah atau akan dilanda oleh gelombang panas, karena satu sisi Indonesia adalah negara kepulauan dan satu sisi Indonesia adalah mayoritas dikelilingi oleh laut-laut, air. Makanya mengapa gelombang panas itu tidak terjadi untuk Indonesia. Untuk saat ini mungkin ke depannya mungkin dengan adanya perubahan iklim, dengan adanya pemanasan global, Mhm. mungkin saja hal-hal yang menyangkut dengan gelombang panas akan sampai ke negara kita. Ya mungkin hal-hal itu karena memang dari prediksi pada hari bahwa perubahan iklim itu sedang terjadi, akan terjadi Mhm, betul. sepanjang ya, kehidupan manusia, karena memang uh, dari analisis atau dari teori-teori yang berbicara tentang perubahan itu, uh, efek yang paling berhubungan dengan perubahan iklim maupun uh, pemanasan global adalah uh, itu pun sumbangsi dari kita masyarakat Mhm. sendiri. Jadi kalau kehidupan kita yang berhubungan dengan kita tidak bisa menjaga lingkungan, Mhm. uh, pelan-pelan akan terjadi ke situ. Sampai sekarang saja tentang perubahan iklim, meningkatnya suhu di Mhm. Indonesia juga sedang Heeh, jadi, terjadi. apa ya, perubahan iklim yang terjadi, panas pun yang terjadi di Indonesia ini belum termasuk dari, fenomena heatwave yang terjadi Ya. sekarang ini. Uh, Seperti di Cina, di Laos ya, sama Thailand itu yang mencapai 40 derajat, Pak. jadi kalau untuk Indonesia untuk saat ini belum, Mhm. karena untuk kejadian heat wave ada tempatnya tadi kita sudah sebutkan. Mhm. Terus ada kriteria tertentu menyangkut dengan suhu, suhu udara. Mhm. Jadi suatu daerah dikatakan mengalami gelombang panas Mhm. kalau misalnya suhunya melebihi 5 derajat Celcius Heeh. dari rata-rata tahunan, Heeh, betul. dan kejadian melebihi 5 derajat Celcius itu
terjadi seminimal sekurang-kurangnya 5 hari. Jadi ada kejadian lebih dari 5 derajat Celcius tapi hanya 3 atau 4 hari, maka secara teori bahwa gelombang panas itu belum bisa kita katakan bahwa gelombang panas. Itu ada syaratnya itu. Dia harus melebihi 5 derajat Celcius dari rata-ratanya dan kejadiannya harus 5 hari berturut-turut atau lebih. Kalau untuk Gorontalo sendiri rata-ratanya standar cuaca. Untuk daerah yang kami amati di stasiun klimatologi Gorontalo, data rata-rata suhunya itu sekitar 32,5. 32. Kejadian yang kemarin yang berhubungan dengan panasnya di daerah Gorontalo, memang ada peningkatan. Ada peningkatan suhu yang kami catat bulan April itu suhunya sekitar 33 derajat dalam 1 bulan, rata-rata 1 bulan. Dan bulan Mei itu menjadi 33,4 derajat Celcius. Naik. Memang ada tren naiknya. Tapi hal-hal begini kami BMKG biasanya mengatakan bahwa ini tidak kembali lagi dengan teori tentang gelombang panas itu. Makanya hal-hal biarpun dia naik, tapi kami biasanya mengatakan bahwa ini hanya anomali. Hanya Jadi, anomali. anomali yang berhubungan dengan wilayah kita yang mungkin satu sisi sekarang juga terjadi fenomena El Nino. Fenomena El Nino yang melanda Indonesia yang diprediksi oleh BMKG bahwa peluang untuk menjadi El Nino itu artinya kan berkurang curah hujan di wilayah Indonesia atau memasuki musim kemarau. Betul. Jadi, itu sekitar 80% peluang El Nino itu akan terjadi di Indonesia. Betul. Jadi kalau kita berbicara Indonesia, El Nino berarti kan cakupannya luas. Karena kejadian El Nino itu kan memang tempat kejadiannya ada di Pasifik. Tapi dari data suhu muka laut di sana itu akan mempengaruhi pola distribusi suhu muka air laut atau daerah tekanan suhu-suhu di wilayah dunia lain. Jadi itu memang fokusnya di situ. Jadi kalau kita berbicara dengan ini, memang panas ini memang terasa. Iya, Jadi kami Indonesia. catat memang ada peningkatan sekitar Betul. 0,9 lah. Karena rata-rata terjadi rata-rata yang kami punya adalah 32,5 derajat Celcius pada bulan Mei. Dan kejadian tahun 2023 pada bulan Mei ada meningkat sekitar 33,4 derajat Celcius yang kami catat. Jadi ada peningkatan sekitar suhu yang paling 0,9. tinggi, Suhu yang paling tinggi. 33,4 di bulan Iya, Mei. iya. Oke Pak, ini balik lagi ke fenomena heatwave tadi. Ya. Itu Indonesia tidak termasuk. Ya. Tidak termasuk karena tidak memasuk kriterianya ya. Ya. Itu penyebabnya apa? Karena kita didominasi oleh laut mungkin atau? Jadi memang tadi sejak awal saya sudah bilang bahwa katakan bahwa memang kejadian itu biasanya di daerah-daerah yang punya daratan paling besar karena dia banyak menerima panas. Betul. Dan memantulkan kembali ke permukaan. Sedangkan Indonesia adalah wilayah kepulauan dengan banyak lautan. Betul. Jadi untuk menerima panasnya banyak, tapi untuk membiasakan kembali kan butuh waktu. Nah itu yang membedakan antara wilayah yang didominasi oleh air dan wilayah yang didominasi oleh daratan. Nah, itu. Jadi kalau untuk menurut stasiun klimatologi sendiri Indonesia tidak termasuk, tapi kita merasakan dampaknya. Ya. Merasakan dampaknya kenaikan suhu juga kita merasa. Pokoknya luar biasa lah panasnya, apalagi Gorontalo. Seperti itu. Kira-kira itu penyebabnya apa, Pak? Kalau Ya. bukan fenomena heatwave itu sendiri. Jadi, fenomena tentang gelombang panas ini kalau misalnya kita rasakan memang panas. Tapi yang paling utama pengaruhnya adalah terjadinya fenomena global yaitu fenomena El Nino, yang dimana fenomena ini ditandai dengan adanya musim kemarau di Indonesia. Artinya curah hujan di Indonesia berkurang. Yang kedua adalah fenomena monsunal, di mana fenomena yang saat ini berkembang
atau saat ini mendominasi wilayah Indonesia adalah fenomena angin Australia. Dan kita tahu bahwa angin Australia itu dampaknya bahwa ada pengurangan curah hujan di Indonesia juga. Betul. Karena memang pergerakan uap air yang ada dari Australia sifatnya kering. Jadi dia melewati Indonesia tidak terjadi. Yang ketiga adalah karena adanya fenomena monsun Australia dan fenomena El Nino yang terjadi bersamaan, itu menyebabkan tutupan awan di wilayah Gorontalo juga semakin berkurang. Dan kalau semakin berkurang, berarti penerimaan sinar matahari yang diterima oleh wilayah Gorontalo juga tinggi, artinya tambah panas. Di samping mungkin lingkungan kita yang mungkin dulu adem-adem, sekarang sudah ini karena mungkin pertambahan penduduk, lingkungan kita yang tutupan lahan atau ini kan lebih banyak, mungkin sudah berkembang, pemukimannya tambah Iya, banyak. betul. Iya. Jadi itu juga pembiasan dari hasil-hasil pemukiman itu kan bisa menyebabkan panasnya berlebih juga. Jadi itu yang mungkin bisa menyebabkan tentang kenapa kejadian panas di Gorontalo tambah akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir ini agak naik. Itu pun ditambah dengan yang paling menjadi faktor utama untuk bisa mengendalikan iklim kita atau panas kita adalah pergerakan semu matahari yang pada bulan Maret akan bergerak melalui wilayah Gorontalo dan akan bergerak ke wilayah utara. Betul. Jadi pergerakan antara 21 Maret sampai 21 Juni pergerakan semu matahari itu kan ada di wilayah utara. Penerimaan panasnya juga lebih banyak di wilayah utara. Betul. Nanti begitupun nanti mulai bulan Maret Juni dia sampai di batas akhir utara sekitar 23 derajat lintang utara, nanti itu dia balik lagi. Itu periode pergerakan semu matahari itu memang tiap tahun sudah begitu. Tinggal lingkungan kita saja apakah bisa meredam dengan kalau misalnya ada fenomena yang sekarang memasuki musim kemarau, fenomena El Nino dan monsun Australia yang notabene berkaitan dengan curah hujan yang berkurang di wilayah Indonesia itu sangat kaget. Jadi fix ya, ini perlu diketahui untuk teman-teman dan sobat Panita dan seluruh masyarakat tentunya. Kalau ternyata gelombang panas yang kita rasakan di Gorontalo itu bukan fenomena panas ekstrim yang dirasakan di Asia Tenggara lainnya ya, negara-negara kayak Thailand, kayak Laos yang mencapai 40 derajat itu. Jadi fix itu faktornya cuman karena ada anomali iklim, anomali suhu udara yang mungkin bulan-bulan ke depan akan kembali lagi. Tapi kami mencatat bahwa memang ada peningkatan. Betul. Dan peningkatan itu mungkin ada apa hubungannya? Ya mungkin ada teman-teman peneliti yang bisa menghubungkan itu, yang bisa meneliti tentang itu. Apakah ada pengaruh dari bertambahnya pemukiman atau daerah-daerah jalur hijau yang berkurang. Betul. Sehingga panasnya matahari meningkat, suhu panas meningkat. Kalau dari stasiun klimatologi sendiri, prediksinya nih kira-kira ini cuaca panas di daerah Gorontalo kira-kira akan bertahan sampai kapan? Kalau cuaca panas sesuai dengan tupoksi kami membuat perakiraan informasi musim kemarau dan musim hujan. Pada saat ini di wilayah Gorontalo kita prediksi akan memasuki bulan musim kemarau. Di wilayah Gorontalo ada di 8 wilayah zona musim yang akan memasuki musim kemarau. Artinya curah hujannya berkurang. Jadi bukan musim kemarau yang tidak ada hujan sama sekali, tapi berkurangnya curah hujan. Karena kita prediksi bahwa musim kemarau itu akan bergerak dari Juni 1 sampai Oktober. Sampai dengan Oktober. Nah itu musim kemarau yang ada di Provinsi Gorontalo. Dengan puncak musim kemarau itu terjadi di antara bulan Agustus dan September. Yaitu curah hujannya rendah sekali, bisa di bawah 50 mm per bulan.
Jadi itu yang kami himbau atau kami informasikan kepada masyarakat untuk bisa diketahui bahwa musim kemarau di Gorontalo diprediksi akan terjadi mulai awal Juni sampai dengan Oktober, dengan puncak musim kemaraunya itu di bulan Agustus dan September. Bulan Agustus dan September. Ya. Oke, jadi kira-kira suhu panas ini masih diperkirakan akan ada perkembangannya atau masih bertambah atau Masih, atau karena memang berhubungan ya itu. Jadi kalau kita lihat mungkin sekitar akhir tanggal 20-an betul. kan pergeseran semu matahari ini akan mencapai titik utara. Dia akan kembali lagi. Kalau dia akan kembali lagi misalnya di wilayah-wilayah kita, misalnya suhu muka lautnya agak hangat, bolehlah ada uap air bisa terbentuk awan, bisa mengurangi penyinaran matahari yang langsung ke bumi. Betul. Atau diterima oleh. Tapi kalau misalnya setelah kembali, kalau misalnya pertumbuhan awannya juga kurang karena suhu muka air laut di sekitar sini mendingin, tidak ada penguapan, bisa saja terulang lagi dengan panas-panas. Karena memang panas ini berulangnya tahunan yang sama. Tinggal kita bisa lihat tempat-tempat mana yang bisa menerima lebih banyak. Dan apakah tempat-tempat itu bisa mengurangi akibat dari panas itu atau tidak. Jadi memang itu akan terjadi nanti bulan 6 sampai bulan 9 akan bergerak lagi. Bulan 9 sekitar tanggal 2 September itu akan dia sampai di daerah pergerakan mataharinya itu akan kembali ke daerah Katulistiwa. Dan dari Katulistiwa akan bergerak lagi ke daerah Lintang Selatan. Betul. Nah, itu. Jadi kita masyarakat Gorontalo ini harus ini ya siap nih dengan perpanjangan cuaca panas yang meskipun kita Gorontalo khususnya Gorontalo ya Indonesia juga tidak termasuk dalam fenomena cuaca ekstrim atau heat wave ini, tapi emang kita merasakan dampaknya yang panasnya juga luar biasa. Panas. Seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong soal heat wave, nah di Gorontalo juga panas, itu pasti berdampak di pertanian Pak. Ya. Kira-kira kapan para petani ini bisa, oh ini akan sudah bisa kita menanam tanaman seperti itu, atau ada himbauan dari stasiun klimatologi untuk para petani seperti apa? Oke, terima kasih. Sebenarnya untuk Bapak Ibu petani atau pengambil kebijakan yang berhubungan dengan iklim di wilayah pertanian, sebenarnya prediksi tentang awal musim kemarau ini kita sudah sepakat. Jadi bukan kami saja yang buat ya. Betul. Tentang perakiraan musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Memang mentornya kami, tapi di kesimpulannya kami libatkan teman-teman dari akademisi yang membidangi ilmu meteorologi, klimatologi. Betul. Kami duduk bersama dengan para pengambil kebijakan di Dinas Pertanian untuk bisa menyimpulkan tentang prediksi musim kemarau dan prediksi musim hujan ke depannya bagaimana yang imbasnya kepada pertanian. Jadi prediksi tentang musim kemarau ini kami sudah keluarkan sekitar bulan April untuk wilayah Gorontalo. Musim kemarau tahun 2023. Betul. Di Gorontalo kami sudah sebarkan kepada Bapak Ibu dan pengambil kebijakan di Provinsi Gorontalo, baik Bupati, Wali Kota maupun Gubernur, untuk bisa merencanakan program yang berhubungan dengan Dinas Pertanian. Sebenarnya kami kerjasama antara BMKG dan Dinas Departemen Pertanian, Kementerian Pertanian. Jadi hasil dari prediksi musim itu kita akan online dengan kalender tanamnya teman-teman Dinas Pertanian. Jadi misalnya hasil prediksi kita misalnya curah hujan rendah, perencanaan di bidang pertanian juga akan menyesuaikan dengan hasil perakiraan musim kita. Betul. Apakah dia harus dibantu oleh irigasi, apalagi pertanian yang mengandalkan curah hujan atau istilahnya lahan-lahan yang lahan-lahan pada hujan gitu. Itu kan dia
dia hanya lebih banyak membutuhkan kan dengan uh, hujan yang turun dari langit. Betul. Beda dengan daerah-daerah irigasi pertanian yang ada irigasinya. Betul. Biarpun airnya berkurang tapi masih bisa. Jadi mungkin himbauannya mungkin teman-teman yang ini bisa menyesuaikan dengan kalau masuk di musim tanam kedua atau ini bisa menyesuaikan dengan pola iklim atau prediksi curah hujan yang ada di wilayah Gorontalo yang kami sudah sebarkan. Hal-hal mendetail tentang informasi itu kita bisa diskusikan di kanal Instagram kami, ada YouTube juga yang ini tentang Staklim Gorontalo. Taklim Gorontalo. Staklim. Jadi bisa di stalking untuk perkembangan Ya, cuacanya di ya, Gorontalo seperti ya, apa di Taklim Gorontalo. Ya, jadi kami satu sisi tupoksinya untuk bisa memprediksi curah hujan 1 bulan, 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan. Oke. Ada lagi teman-teman yang memprediksi 1 hari, 3 hari sampai 3 hari ke depan. Betul. Yaitu Stasiun Meteorologi Gorontalo yang akan memprediksi cuaca harian. Betul. 1 hari sampai 3 hari ke depan. Nanti dia akan menginformasikan apakah 1 jam ke depan ada cuaca signifikan yang berhubungan dengan curah hujan ekstrim atau angin kencang atau adanya badai petir. Itu biasanya kita mendiseminasikan ke grup-grup pengambil kebijakan. Betul. Lebih banyak ke BPPD, ada grup kerjasamanya kita ada di situ. Kita teman-teman itu sudah on time 24 jam untuk bisa menginformasikan kejadian-kejadian ekstrim yang bisa dihadapi dalam rentang waktu 1 jam atau 2 jam ke depan. Sungguh detail ya. Ya, jadi Betul. memang satu sisi wilayahnya luas dengan prediksi bahwa perkembangan itu biasanya untuk cuaca-cuaca yang signifikan yang akan mengganggu perjalanan atau mengganggu kehidupan Bapak Ibu, kami akan menginfokan lebih awal 1 jam sebelum itu prediksi 1 jam ke depan ada cuaca atau angin kencang atau ada badai petir, kami informasikan. Harapan kami bahwa nanti teman-teman yang ada di BPPD atau pengambil kebijakan di dinas atau di provinsi bisa menyalurkan informasi itu kepada masyarakat sekitarnya. Kami ini, tangan kami hanya sampai kepada pemerintah daerah. Betul. Sampai ke stakeholder terakhir atau pengguna paling akhir masyarakat atau petani, nelayan. Betul. Itu kami tidak sampai. Jadi harapan kami mungkin ada kendala teknis yang berhubungan dengan hasil perakiraan kita. Mungkin kita diskusikan lebih lanjut untuk bisa meminimalisir kejadian yang merugikan diri kita, masyarakat sendiri. Betul. Tadi Bapak sempat singgung soal stasiun meteorologi. Nah ini kira-kira perlu juga ya kita informasikan kepada masyarakat Gorontalo kalau ternyata BMKG itu ada beberapa tugas dan fungsinya masing-masing. Dan sekarang ini saya kemarin ya sempat undang Pak Nale itu, Pak Merpati Nale ini, saya pikir Bapak adalah kepala BMKG Gorontalo dan ternyata beda ya. Beda. Kira-kira seperti apa perbedaannya? Jadi mungkin kami informasikan sedikit tentang tupoksi kami. Kami secara nasional kami adalah satu badan di namanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika RI. Betul. Tetapi kami di daerah kami punya tupoksi masing-masing. Artinya kami unit pelayanan teknis yang mandiri yang membidangi klimatologi, yang membidangi meteorologi dan membidangi geofisika itu sendiri. Jadi kami di stasiun klimatologi tadi saya sudah berbicara sedikit tentang tupoksinya. Terus ada juga stasiun meteorologi yang tupoksinya adalah memberikan informasi cuaca harian. Betul. Baik itu yang signifikan atau tidak. Dan ada stasiun geofisika yang membidangi tentang informasi gempa bumi dan tsunami. Jadi nanti teman-teman geofisika akan memprediksi apakah kalau ada gempa itu bagaimana prediksi ada tsunami atau tidak. Jadi kami di Provinsi Gorontalo kami ada 3 UPT meteorologi, klimatologi dan geofisika. Dan ternyata itu berbeda kan? Berbeda.
Dan berbeda fungsinya juga ya, berbeda, ya. Karena selama ini pasti teman-teman juga berpikir BMKG itu berada dalam satu ya, naungan, di dalam satu provinsi. ya, Dan ternyata itu beda. Jadi beda. kebetulan saya undang Pak Merpati untuk membicarakan soal stasiun klimatologi Ya, atau soal perubahan cuaca ya. ekstrim ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang cuaca atau iklim, jadi lebih fokus kami di klimatologi berbicara tentang iklim. Artinya Betul. prediksi jangka panjang. Mm-mm. Teman-teman yang berbicara, kalau kita bisa berbicara tentang cuaca, berarti teman-teman di bidang meteorologi yang punya tupoksi itu untuk memprediksi cuaca. Memprediksi Ya, cuaca, betul. cuaca 1 jam, 2 jam ke depan, 6 jam ke depan, 1 hari sampai 3 hari ke depan itu bagaimana pergerakannya. Jadi kita bisa program kegiatan kita berhubungan dengan prediksi cuaca harian itu. Oke. Jadi kami klimatologi lebih banyak memberikan informasi iklim jangka panjang, Betul. 1 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. Kalau stasiun meteorologi lebih banyak untuk memberikan informasi cuaca 1 jam, 2 jam, 6 jam, 1 hari sampai 3 hari ke depan gitu. Itu. Terus teman-teman dari stasiun geofisika akan memberikan tentang prediksi tsunami. Kalau misalnya ada gempa, Bencana. kalau ada gempa, Betul. dia akan memberikan warning apakah ada tsunami atau tidak. Kalau untuk gempanya sendiri di seluruh dunia belum bisa memprediksi. Kami akan memberikan informasi itu, posisinya di mana, kekuatannya berapa, apakah berpotensi terjadi tsunami atau tidak. Nah itu yang BMKG, Stasiun Geofisika akan memprediksi tentang kejadian tsunami itu. Betul. Jadi yang namanya gempa, kami hanya menginformasikan kejadian yang sudah terjadi. Kalau tsunami, kami memprediksi berapa menit lagi. Kalau misalnya ada potensi tsunami, berapa menit lagi dia akan sampai di daerah-daerah pemukiman. Itu. Betul. Iya. Oke Pak, ini balik lagi ke fenomena panas ekstrim yang juga dirasakan oleh masyarakat Gorontalo dari bulan Maret kemarin sampai dengan saat ini. Kalau dampak pertanian tentu berasa ya. Kira-kira ke hal-hal yang lain, kalau aspek-aspek lain kira-kira berasa nggak? Kalau kayak masyarakat pada umumnya kita merasa nih, kalau saya sebagai pribadi jadi gampang dehidrasi, jadi gampang jadi gampang merasa kusam kulitnya, cepat hitam. Kira-kira kalau untuk selain pertanian, pelaut merasakan dampaknya atau cuma? Ada. Oke, terima kasih. Ya mungkin untuk masyarakat sekitar mungkin yang berada di Gorontalo, berhubungan dengan panas atau tidak kan tergantung dari orang menerima juga. Mungkin teman-teman yang mungkin berada banyak lama di luar, ya mungkin dihimbau untuk bisa mawas diri lah, bisa menjaga diri, mungkin pakai apa yang berhubungan sudah bisa kulitnya tidak perih, yang sensitif terhadap Betul. sinar matahari, itu. Jadi kami juga nanti menginformasikan, ada juga informasi tentang sinar UV, ultraviolet itu. Jadi tiap hari kami mengeluarkan apakah sinar ultraviolet itu tingginya pada jam-jam berapa sih? Itu kami informasikan tiap hari, ada di aplikasi BMKG yang namanya Info BMKG. Itu semua informasi yang berhubungan dengan BMKG ada di situ. Baik gempa, tsunami, kalau untuk sinar UV. sinar UV sendiri itu kira-kira panas ekstrim atau puncak panasnya itu pada jam-jam jam berapa? 12. Jam 12. Makanya kan biasanya kalau untuk bisa kan di bawah jam 10 itu kan untuk memperbanyak vitamin D kan dianjurkan untuk dia pagi-pagi. Betul. Sudah jam 10 ke atas kan intensitasnya sudah tinggi ya. Betul. Suhunya meningkat, intensitasnya juga akan mempengaruhi kalau mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang sensitif terhadap panas. Iya, itu yang harus dijaga. Jadi pergerakan dari sinar UV itu yang kita informasikan juga kepada masyarakat. Tinggal masyarakat mau melihatnya atau tidak. Betul. Tersedia di aplikasi Info BMKG, tempat kejadiannya di mana itu sudah bisa. Tinggal ketik kecamatan ada semua informasi situ. Jadi misalnya kita di Bone Bolango, di kantor Bapeda yang mungkin kecamatan Tilongkabila ya. Kalau misalnya, itu bisa.
ada prediksi hujannya ada di situ semua. Itu bisa untuk bisa memprogramkan kegiatan kita itu bisa di ini. Jadi kami sosialisasi kepada masyarakat, mungkin kami tidak sampai. Tapi dengan adanya podcast Pandita kayak gini, kita masyarakat bisa tercerahkan bahwa ini ada informasi ini. Iya betul. Ya mungkin selama ini masyarakat tidak tahu karena perkembangan kami juga terkenal ya setelah tsunami Aceh tahun 2004 baru kami berdiri sendiri dengan tupoksi yang ada. Betul. Jadi semoga dengan adanya kegiatan begini masyarakat bisa tahu bahwa ini ada BMKG yang menyiapkan data-data untuk kita bisa merencanakan kegiatan harian, kegiatan perjalanan kita, bagaimana cuaca di perjalanan, di laut, di darat. Iya, biar seluruh masyarakat bisa was-was. Oh, jadi hari ini kita bisa melakukan perjalanan jauh. Atau ibu-ibu, oh hari ini saya bisa cuci baju karena panas seperti itu. Oke Kak, Pak, kalau ngomong-ngomong soal cuaca panas Gorontalo, nah Gorontalo ini image-nya ya, menurut masyarakat Gorontalo, ini cuaca panas Gorontalo itu kalau bukan cuaca tuh di Gorontalo cuma dua. Kalau bukan panas sekali, betul. Itu kira-kira menurut stasiun klimatologi benar tidak istilah seperti itu di Gorontalo? Jadi mungkin tergantung dari teman-teman yang mendiami daerah-daerah sini ya. Mungkin saya dari NTT yang mau dibilang kalau misalnya kita bandingkan panasnya, juga lebih panas dari daerah Gorontalo, Pak. Curah hujan di NTT itu hanya sekitar 3 sampai 4 bulan. 8 sampai 9 bulannya itu curah hujan memang tidak ada sama sekali. Betul. Jadi dari semua provinsi seluruh Indonesia tidak benar adanya ya kalau seandainya Gorontalo itu adalah daerah terpanas di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat suhu rata-rata yang kami catat juga memang ada peningkatan, tapi mungkin di daerah lain lebih tinggi. Misalnya NTT, NTB, Bali. Nah, jadi itu juga tergantung dengan daerah tutupan dari daerah sekitar, tutupan permukaan. Kalau kita daerah NTT mungkin sekarang sudah tidak ada lagi rumput hijau-hijau ya. Iya, kalau Gorontalo sudah coklat-coklat semua karena kalau Gorontalo masih didominasi ya. Karena satu sisi pola curah hujan yang ada di di Gorontalo dipengaruhi oleh pola hujan yang bersifat ekuatorial. Ada musim hujan ada curah hujan sepanjang tahun. Jadi akan terjadi di Gorontalo ini. Ya, jadi tapi untuk mencapai berbicara tentang musim kemarau dan musim hujan, kami punya kriteria. Sedangkan daerah Gorontalo ini pada umumnya kan didominasi oleh pola hujan yang sepanjang tahun ada. Sepanjang tahun ada. Tapi kami punya kriteria bahwa suatu daerah memasuki musim kemarau itu kalau ditandai dengan curah hujan per dasarian atau curah hujan per 10 hari itu kurang dari 50 mm. Itu. Sedangkan musim hujan itu dikatakan musim hujan kalau misalnya suatu daerah itu pada 10 hari mempunyai curah hujan lebih atau sama dengan 50. Jadi hanya dua. Hanya beda 2 mm saja itu sudah bisa berbicara tentang musim hujan maupun musim kering. Jadi saat ini Gorontalo belum bisa dikatakan musim hujan ya, karena intensitas hujannya masih sedikit. Jadi saat ini Gorontalo diprediksi memasuki musim kemarau mulai bulan Juni, awal Juni nih, dan akan berlangsung sampai dengan Oktober. Ada pada Oktober itu ada daerah-daerah tertentu yang baru memasuki musim kemarau. Tapi puncak musim kemarau itu di Gorontalo adalah tadi saya bicara bahwa antara bulan Agustus dengan September itu pada umumnya sudah puncak musim kemarau di. Artinya puncak musim kemarau artinya kan curah hujan di wilayah Gorontalo akan berkurang. Pak, jadi kalau misalkan di Gorontalo sendiri kita mengalami cuaca yang lumayan ekstrim atau misalkan di atas dari 5 derajat ya, dari suhu rata-rata, berarti kita sudah termasuk dalam kategori heat wave. Jadi tadi kita berbicara tentang kriteria dari gelombang panas itu. Kejadiannya melebihi
5 derajat, kalau suhunya terjadi 5 derajat Celcius, lebih tinggi dari rata-ratanya, dan kejadiannya berturut-turut selama 5 hari ya. Kalau misalnya suhunya hanya, kalau kita berbicara iklim ekstrim, kami punya kriteria lagi. Kalau misalnya suhunya dalam 1 bulan tuh bisa rata-ratanya lebih dari 35 derajat Celcius, maka itu kita namakan tentang iklim ekstrim. Jadi kami anggap bahwa kejadian yang panas mulai dari bulan Maret yang berhubungan dengan pergerakan semu matahari sampai dengan bulan Juni ini, Betul. kami biasa namakannya ada anomali iklim atau ada Anomali penyimpangan iklim bulanan saja. Jadi Dan itu saja nanti, yang terjadi di Provinsi ya, Gorontalo. jadi kami namakan penyimpangan iklim atau anomali iklim, yang itu kejadian itu bisa saja akan kembali seperti awal lagi, tidak panas lagi. Oke. Jadi langkah apa Pak yang diambil oleh pihak stasiun klimatologi untuk kira-kira ini sudah cuacanya melebihi rata-rata atau mungkin sekarang? Ya. Contohnya sekarang kita panasnya sudah merasakan dampaknya lah. Jadi biasanya kalau kejadian-kejadian ekstrim yang berhubungan dengan iklim, kalau memenuhi syarat kami informasikan kepada masyarakat. Tetapi kejadian yang sekarang memang panas, tapi kami namakan belum iklim ekstrim karena ada kriteria bahwa kalau misalnya kita namakan bahwa suhu ekstrim, berarti kejadiannya harus melebihi 35 derajat Celcius untuk wilayah Indonesia semua rata-rata. Jadi kalau misalnya suhunya sudah melebihi 35 derajat Celcius, berarti kita informasikan bahwa ada kejadian khusus, kejadian iklim ekstrim yang terjadi di bulan Juni sendiri masih 33 something. Jadi di bulan Juni dari rata-rata suhu maksimum yang ada, rata-ratanya 33,4 derajat Celcius. 33,4 itu suhu yang paling panas dari sepanjang bulan Juni. Sepanjang bulan Juni. Ya, yang paling tinggi itu. Jadi nanti kalau misalnya kita berbicara mau masuk ke iklim ekstrim, belum bisa. Mau masuk ke gelombang panas juga belum bisa. Iya betul. Karena memang ada kriteria yang kita harus lalui. Betul. Jadi biasanya kita ini iklimnya normal-normal saja, memang ada penyimpangan, tapi tidak bisa kita menyebutkan bahwa itu ekstrim, tidak. Karena kalau kita berbicara tentang iklim ekstrim yang berhubungan dengan temperatur atau suhu udara, berarti suhunya itu harus melebihi 35 derajat Celcius. 35 derajat. Ya. Sementara di Gorontalo sendiri masih 33,4. Itu masih dalam kategori aman ya. Meskipun kita orang Gorontalo sendiri sudah merasakan. Memang ada kenaikan antara ini dia bergerak yang berhubungan dengan pergeseran semu matahari itu kan bulan Maret itu sudah mulai yang kami catat itu 32,9. Oke. Terus ada bulan April ada 33,0 derajat Celcius. Betul. Bulan Mei kami catat bahwa ada naik lagi 33,4 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang iklim ekstrim masih jauh. Apalagi kita berbicara tentang gelombang panas yang untuk dikatakan ekstrim masih jauh, tapi ada kenaikan. Ada tren naiknya. Dari awal tahun sampai dengan bulan Juni ini. Jadi dari data kita berbicara tentang itu bahwa memang tiap tahun itu ada tren. Ada tren kenaikan sekitar 0,03 setiap tahunnya. Setiap tahun ada kenaikan. Di tahun depan juga masih ada kemungkinannya kemungkinan untuk ada, Pak. naik. Karena ada trennya itu naik. Tiap tahun itu ada naik sedikit biarpun nilainya kecil, tapi itu kan agak imbas juga. Betul. Jadi kita masyarakat Gorontalo juga harus was-was nih, waspada dan bersiap diri untuk kenaikan suhu panas di tahun-tahun kedepannya atau mungkin di bulan depan, siapa tahu 34 derajat ya. Kita tidak akan pernah tahu. Bisa saja mungkin masyarakat bisa mitigasi diri sendiri. Untuk bisa hidup yang ini mungkin memang pembangunan kita tidak elakkan. Tetapi mungkin kalau semuanya gedung, proses pembiasan itu kan akan mempengaruhi juga kenaikan suhu itu. Betul. Jadi kalau semakin banyak lahan hijau, ya mungkin kita bisa meredam dengan mitigasinya dengan itu.
Tapi kalau kita harus beradaptasi terus, ini kan sampai berapa tahun ke depan kita beradaptasi kan akan naik terus ya. Itu kan Betul sekali. imbasnya akan banyak sektor yang akan terpengaruh. Berpengaruh Ya. terutama di pertanian, Pertanian. ya. Oke, Pak. Ya. Jadi dipastikan ya kalau Indonesia khususnya di Gorontalo itu tidak terdampak cuaca gelombang panas ekstrim atau heat wave sendiri ya. Ya. Terima kasih Pak sudah hadir di podcast Panita kali ini, sudah berbincang-bincang bersama saya. Sampai jumpa. Dan saya kasih. Silvana Talib pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.